Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, izin memperkenalkan diri. Saya Khairul Buhari Lubis, NPM 23082602001. Izin untuk mengumpulkan tugas bioetik dan humanitas pada semester ini. Nah, jadi setelah kita menonton dari video yang tadi, saya akan membahas kasus yang cukup menyita perhatian publik, yaitu seorang dokter di Medan yang diduga bermain game online saat sedang menangani seorang pasien. Nah, jadi kasus ini menjadi suatu contoh nyata pentingnya penerapan prinsip bioetika dalam praktik seorang kedokteran. Nah, jadi ada dia dari prinsip otonomi dari kejadian tersebut. Dalam bioetika, otonomi berarti hak seorang pasien untuk mengetahui atau memilih dan menyetujui tindakan medis yang akan diberikan terhadap pasien tersebut. Dalam kasus ini, pasien tidak diberi informasi yang cukup mengenai resiko, tindakan yang dilakukan, bahkan pasien tidak menyadari bahwa dokter sedang tidak fokus dan tidak kompeten saat tindakan berlangsung. Ini merupakan bentuk pelanggaran prinsip autonomi dalam kedokteran, karena pasien tidak mendapat mengambil keputusan dan informat yang bebas. Selanjutnya saya akan membahas dari prinsip non-maleficence dari pasien tersebut. Nah, jadi prinsip ini mewajibkan tenaga kerja medis untuk tidak menyebabkan bahaya atau terjadi sebuah cedera terhadap pasien tersebut. Dalam kasus ini, dokter lalai karena diduga bermain game saat prosedur berlangsung, sehingga lupa memasang filter alat laser yang akhirnya menyebabkan wajah seorang pasien terluka serius. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip non-maleficence kedokteran, non-maleficence bioetik, karena kelalaian tersebut menyebabkan cedera fisik dan trauma psikologis. Selanjutnya, untuk prinsip beneficence tersebut, yaitu prinsip beneficence mewajibkan tenaga medis untuk mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan dari seorang pasien. Tindakan dokter yang tidak fokus dan tidak profesional berlawanan dengan semangat beneficence. Dokter seharusnya memberikan perawatan yang optimal, bukan malah menjadikan momen perawatan sebagai waktu luang untuk bermain game. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai prinsip justice atau suatu keadilan. Prinsip ini merupakan kesetaraan dan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Jadi, dalam kasus ini, pasien dirugikan secara fisik dan finansial. Dokter tidak menjalankan tanggung jawabnya secara adil dan seolah mengabaikan hak pasien atas pelayanan medis yang layak dan aman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kasus tersebut. Semoga kita tidak lalai dalam bertanggung jawab dan bekerja. Kita harus menerapkan prinsip bioetik juga dalam kehidupan kita dan menjadi dokter yang kompeten. Saya akhiri video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon ampun saya kepada Allah. Saya akhiri dengan terima kasih kepada dokter. Walakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.